Assalamualaikum, halo sahabat Bawaslu. Kita ketemu lagi dengan Bawaslu Kabupaten Semarang di podcast Bawa Santai, buka wawasan tentang demokrasi. Hari ini spesial bertepatan dengan hari ulang tahun Bawaslu Republik Indonesia yang ke-18, tanggal 9 April 2026 ini ya. Tentu kita mengucapkan selamat ulang tahun dulu ini buat Bawaslu RI ya. Selamat hari ulang tahun ke-18 Bawaslu Republik Indonesia. Tetaplah menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi bangsa. Dengan Bawaslu yang kuat, kita wujudkan demokrasi yang bermartabat. Bawaslu mengukuhkan demokrasi. Kali ini di momen spesial, kita juga mengundang tamu narasumber yang spesial juga dari kampus di Kabupaten Semarang. Beliau ini pernah juga menjadi anggota Bawaslu Kota Semarang periode 2018-2023. Beliau juga sebagai wakil rektor di Undaris Ungaran Semarang. Tentu beliau sangat memahami soal demokrasi dan kepemiluan ya. Karena sebagai alumni penyelenggara, juga sebagai akademisi yang pastinya selalu mengikuti dan menelaah, mempelajari bahkan mengajarkan soal-soal demokrasi dan kepemiluan. Kita sapa dulu Pak narasumber kita, Bapak Dr. Naya Amin Zaini SH MH. Selamat siang Pak Naya. Selamat siang Mas Agus Rianto. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Naya. Sama-sama, terima kasih juga undangannya. Semoga nanti bisa memberikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua dan sahabat Bawaslu. Pak Naya, hari ini kita akan bincang-bincang soal demokrasi, nanti juga soal pemilu. Siap. Ya. Jadi mungkin di momen ulang tahun Bawaslu RI ini, yang mana ada tagline Bawaslu mengukuhkan demokrasi, sehingga kita harus bisa demokrasi hari ini. Siap. Langsung Pak Naya untuk merefresh mungkin sahabat Bawaslu biar ada ingatan kembali soal demokrasi, mungkin bisa di-sharing dulu, dijelaskan sedikit. Siap. Demokrasi itu apa sih, mungkin teman-teman dari sahabat Bawaslu biar mengingat kembali. Mungkin Pak Naya bisa menjelaskan Pak Naya soal demokrasi. Terima kasih Mas Agus Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang saya banggakan dan yang saya hormati juga pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang, kemudian tim podcast Bawaslu Kabupaten Semarang, kemudian juga pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih atas undangannya, wabil khusus Mas Agus Rianto dan pimpinan maupun lembaga Bawaslu Kabupaten Semarang atas undangannya. Saya diundang di sini untuk mewakili sebagai wakil rektor 3 Undaris untuk tadi temanya kan gitu Bawa santai ya. Bawa santai tapi dikaitkan dengan hari ulang tahun Bawaslu ya. Bawaslu ke-18 itu. Alhamdulillah wa syukurlah yang patut kita syukuri bersama-sama ya. Terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Agus Rianto, kita akan membincangkan hal santai, tetapi tadi ada kata yang menggelitik tentang demokrasi dan tentang pemilu, itu hal-hal yang berkaitan dengan fundamental ya, filosofi fundamental. Tidak apa-apa nanti dengan cara yang santai juga gitu. Kalau berbicara tentang demokrasi itu tak lepas kita membahas daripada konstitusi kita ya, karena kita sebagai bangsa dan negara Indonesia itu acuannya itu adalah konstitusi. Mau nggak mau pasal 1 ayat 2 itu bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu kan kedaulatan rakyat itu. Kemudian diartikan oleh para akademisi, kemudian pegiat pemilu, kemudian literatur itu kan demokrasi. Jadi sudah termaktub di dalam pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan rakyat. Jelas itu. Kemudian juga harus diimbangi dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, itu selain kedaulatan rakyat juga ada kedaulatan hukum. Kalau istilahnya itu nomokrasi.
Jadi kedaulatan rakyat punya daulat, punya kuasa, punya otoritas untuk menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi tetap rakyatlah yang sebagai pemegang kunci untuk itu menjalankan demokrasi ini itu. Demokrasinya prosedural, demokrasinya substansial itu, maka rakyat harus diperkuat, diperkokoh untuk kedaulatannya gitu, supaya menjadi pemilih, menjadi rakyat yang benar-benar kualitas, integritas dan martabat, supaya tidak terjadi ketidakteraturan atau mungkin kekacauan, maka harus diimbangi dengan nomokrasi, kedaulatan hukum. Jadi semua tindakan perbuatan dalam kita berdemokrasi, berpemilu dan berpilkada itu harus disandingkan dan harus diatur secara pasti, adil dan manfaat, namanya hukum itu, Mas. Intinya itu. Di Indonesia ini kan sistemnya demokrasi ya Pak Naya. Siap, ya. Jadi sistem pemerintahannya demokrasi. Ya. Kedaulatan di tangan rakyat. Tangan rakyat. Demokrasi di Indonesia ini kan akhir-akhir ini kan agak marak gitu ya. Pemilu. Demokrasi yang seperti apa sebenarnya yang diidealkan atau yang diharapkan oleh kita ini Indonesia? Siap. Tentunya demokrasi yang sehat, demokrasi yang substansial ya. Tidak hanya pada makom atau level prosedural saja ya. Kalau prosedural ya kita sudah mahfun dan pengalaman itu menangani tahapan teknis kegiatan itu. Tetapi kan para pendiri bangsa, kemudian para pembuat aturan hukum kan tidak hanya prosedural tapi substansial. Di mana namanya kedaulatan tadi, rakyat tadi, itu sebagai pemegang kekuasaan penuh, di mana harus menyehatkan demokrasi, pertama adalah harus ada transparansi dan kesadaran penuh masyarakat. Kesadaran penuh masyarakat, kemudian juga partisipasi. Jadi subjek utamanya, pemilik demokrasi utama itu kan rakyat ini. Gitu. Ya mau nggak mau harus menjadi subjek untuk dilibatkan dan sekaligus juga edukasi supaya tadi kesadaran dan partisipasinya itu tinggi. Baik itu kesadaran dalam kaitannya perhelatan pemilu pilkada, tahapan jadwal program maupun dalam konteks untuk pengawasan. Nah, itu pengawasan, kemudian penindakan bagaimana, kemudian nanti pengawasan partisipatif bagaimana, pemantauan bagaimana, kemudian berimplikasi pada nanti output pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi itu sendiri. Pemimpin yang benar-benar bisa merubah nasib rakyat ini. Pemimpin tentunya juga dikehendaki rakyat. Pemimpin yang tahu betul rakyat. Pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan kemakmuran rakyat. Jadi harus ditinggikan ekspektasinya sampai ke demokrasi substansial ke situ. Kalau menurut pandangan saya ya. Lah bagian daripada menuju ke situ, lah peran Bawaslu, peran KPU, peran DKPP, peran ormas, peran perguruan tinggi, peran media massa, peran partai politik itu sebagai penyangga dan sebagai stakeholder yang bisa mempengaruhi untuk menuju demokrasi substansial tadi. Jadi saya akan menarik sampai ke tahapan itu. Jadi tidak pada teknis tahapan jadwal program maupun pengawasan, tapi sampai saya tinggikan ke situ gitu, Mas. Pandangan saya seperti itu. Ya, sebelum kita lebih lanjut ke soal pemilu ya, Pak Naya ya. Masih seputar demokrasi, tentu demokrasi itu membutuhkan partisipasi masyarakat, masuk dalam hal pembuatan kebijakan gitu ya. Kira-kira apa peran-peran dari banyak pihak ya atau stakeholder ya untuk penguatan demokrasi ini supaya lebih sehat, kemudian lebih konstruktif, lebih produktif sehingga bisa menunjang sistem pemerintahan yang baik yang diselenggarakan oleh para pengemban amanah di pemerintahan. Ini tema yang luar biasa, bahwa santai tapi pembicaraannya serius dan mendasar. Tapi tidak apa-apa, bagus ini untuk semoga bagian daripada kontribusi dan pencerahan masyarakat juga itu ya. Tadi kata kuncinya peran ya, peran yang bisa. Tentunya peran yang sesuai proporsi dan posisi tentunya. Nggak bisa kita pukul rata semuanya. Lah posisi dan posisi itu tentunya kan dalam kehidupan bernegara ini kan banyak sekali ya. Stakeholder itu. Misalnya peran tripartit penyelenggara pemilu. Nah, sesuai proporsi dan posisinya tentunya. Bawaslu sebagai itu pengawasan. Kita mahfum lah soal pengawasan itu apa di dalamnya, ada pencegahan, ada penindakan, ada penanganan perkara, penyelesaian sengketa,
kemudian manajemen sumber daya manusia dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga KPU sebagai core bisnisnya itu kan mengeksekusi atau menjalankan tahapan jadwal program. Kemudian DKPP sebagai penyidangan etik bagi penyelenggara yang diduga bermasalah gitu. Itu proporsi dan posisi penyelenggara. Kemudian juga proporsi dan posisi peran misalnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Lah pemerintah tentunya sebagai fasilitasi, kemudian juga supporting, kemudian juga membackup terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam kepemiluan, pilkada, tentunya juga dinas terkait tentunya, misalnya ada Kesbangpol, ada Disdukcapil, itu kan ada kaitannya juga dengan demokrasi, gitu. Karena perintah di dalam Undang-Undang 10 2016 itu seperti itu dan Undang-Undang 7 itu, jadi ada keterlibatan pemerintah untuk memfasilitasi. Nah, itu sesuai proporsi dan posisinya. Kemudian peran sesuai proporsi dan posisinya APH, ya berarti menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum. Ya. Ada polisi di sana, nanti ada kaitannya dengan Gakumdu, ada jaksa Gakumdu, kemudian ada hakim, kemudian juga ada petun, kemudian juga ada pihak-pihak APH yang lainnya. Itu sesuai proporsi dan posisinya. Dengan menjalankan fungsi yang adil, fungsi yang manfaat tentunya, kemudian juga yang berkepastian juga. Kemudian proporsi dan posisi perguruan tinggi. Lah ini saya, ini ada Undaris ini, saya bawa seragam Undaris ini. Nah, itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki fungsi. Meskipun kita tidak langsung di lingkaran utamanya, tetapi memiliki fungsi. Ada tridharma perguruan tinggi. Bagaimana mengajarnya, menelitinya, mengabdi masyarakat, itu bisa saya memasukkan terkait dengan demokrasi, kemudian pemilu, pilkada itu, dan sudah saya praktekkan juga. Jadi saya nggak ngomong, tapi sudah tak praktekkan gitu. Itu juga penelitiannya juga berbasis pada pemilu dan pilkada bagaimana. Nanti tak arahkan untuk membuat tesis, kemudian skripsi ke isu situ. Soal isu itu juga pemilu, bisa itu. Nah, kemudian NGO, kemudian yang lainnya kan banyak sekali nih. Kalau tadi kata kuncinya peran yang bisa dilakukan. Sehingga tuh semuanya ini memang kerja akbar ya untuk menyangga NKRI ini supaya menuju demokrasi yang substansial. Jadi nggak diserahkan ansih, dan saya yakin juga tidak akan maksimal ketika diserahkan pada tripartit penyelenggara pemilu, tapi harus didukung dan dilibatkan banyak sekali stakeholder dan itu pihak terkait itu, Mas. Mungkin bisa diperjelas atau rinci sedikit mungkin soal demokrasi substansial tadi itu yang seperti apa itu? Ya, demokrasi substansial itu bahasa saya ya dari berbagai bacaan, kalau nanti saya membaca secara tekstual nanti normatif itu juga. Jadi demokrasi substansial itu mengukuhkan kedaulatan rakyat tadi, karena rakyat punya daulat tadi yang benar-benar lahir batin mengetahui apa yang dia miliki, melekat dirinya, baik itu dalam bidang hak politik mungkin untuk memilih tanpa dipaksa, tetapi kesadaran dari hati pikirannya, maupun dipilih hak politik juga, mencalonkan diri, maupun dalam hal mencalonkan diri mungkin caleg dan lain-lainnya. Kalau tak lebarkan itu banyak sekali, maupun dalam bidang hak asasi manusia untuk melayani bagaimana dia sebagai subjek untuk pelayanan. Bawaslu juga harus melayani, KPU juga melayani, pemerintah melayani, maupun dalam bidang kebebasan untuk menyampaikan saran, pendapat, masukan, kritik, itu kan juga itu. Lah itu semuanya berdampak maupun goalnya itu agar bisa membawa kehidupan berbangsa bernegara tadi, rakyat menjadi makmur, sejahtera itu. Jadi kata kuncinya kalau demokrasi substansial itu ujungnya kesejahteraan. Ya, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat gitu ya. Iya, saya membaca sama menelaah sejauh itu ujungnya di situ. Pak Naya, sekarang kita bicara pemilu, Pak Naya. Jadi mungkin menurut kacamata akademisi ya, jadi sekaligus nanti masukan buat kita ya di penyelenggara pemilu. Sampai hari ini menurut kacamata Pak Naya selaku akademisi, sudah seperti apa pemilu yang diselenggarakan di Indonesia ini atau di tingkat lokal lah di Kabupaten Semarang, apakah sudah sesuai dengan atau mendekati yang diharapkan atau masih sebatas prosedural saja dan seterusnya, mungkin
bisa menjadi masukan buat kami. Mungkin Pak Naya bisa memberikan perspektif dari Iya, kacamata Pak Naya sebagai akademisi. bukan alumni Bawaslu. Iya, bisa. Oke, terima kasih Mas ya. Terima kasih lah. Seperti ini kegiatan nanti bisa diintenkan ya, karena kan lembaga Undaris dengan Bawaslu Kabupaten Semarang kan sudah terikat kerjasama ya, Iya. MOU ya. Ada MOU ya Itu kita salah ya. satu pengejiwantahan Ya. implementasinya supaya tidak hitam di atas putih. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan bisa peran-perannya bisa maksimal tuh. Nah, kalau menurut saya, lah namanya pemilu tadi apakah skup nasional, skup lokal maupun skup teritorial tadi itu memang suatu keniscayaan maupun sunatullah. Namanya perebutan kekuasaan ya. Pemilu kan perebut kuasa itu. Ya. Lah kemudian pergantian kekuasaan merebut tapi secara konstitusional. Tetapi yang sudah jabat itu kan pengen mempertahankan. Nah itu pasti ada dinamika, pasti ada riak-riak, pasti ada tantangan-tantangan itu pasti itu. Enggak mungkin enggak itu. Saya berani memastikan itu. Memastikan. Nah, oleh karena itu tantangannya malahan. Banyak tantangannya, tantangan, permasalahan, kemudian challenge dan lain-lainnya gitu. Oleh karena itu maka secara prosedural, tahapan demi tahapan, kalau saya masih ingat itu ada 12 tahapan sama 10 tahapan itu ya. 11 tahapan. Tadi saya masih nyantol itu, belum luntur itu. Kalau secara tahapan demi tahapan itu memang sudah ya Mas, sudah khatam ya Mas, sudah selesai lah itulah. Nah, tetapi setiap tahapan itu kan harus membutuhkan ditunjang dengan itu kerja-kerja yang sifatnya substansial tadi lah. Memang kalau menuju ke situ memang saya melihatnya itu belum maksimal gitu. Belum maksimal masih harus terus menuju ke harus sana terus ya. Dari waktu ke waktu ya. Ya, dan kalau langsung 1% substansial saya kira juga tidak mungkin itu karena dinamis ya. Perlu proses gitu ya. Perlu proses. Oleh karena itu maka tantangan berikutnya kalau sudah menjadi kalau bahasa undang-undang TNI itu kan komponen utama ya. Komponen utama, komponen cadangan sama komponen itu pendukung itu ya. Rakyat kemudian penyelenggara pemilu. Lah itu. Oleh karena itu maka harus didorong untuk kerja-kerja yang secara substansial tadi, baik itu dari segi regulasi juga menjadi permasalahan juga ya, kan banyak sekali ya klausul-klausul pasal ayat yang sifatnya sumir kemudian tidak jelas gitu. Kemudian juga dari segi penanganan teknis penyelenggara baik itu wilayah pengawasan maupun teknis itu tahapan jadwal program maupun peradilan etik itu juga harus didorong secara maksimal juga. Kemudian juga dari segi pemerintah, dari segi itu. Jadi harus memang tidak sesederhana itu ya, dan tentu perlu perjuangan terus-menerus gitu ya Pak Naya. Artinya ikhtiarnya tidak pernah berhenti untuk itu ya. Terakhir mungkin Pak Naya, pemilu kita khusus pemilu ini Pak Naya ya. Pemilu yang bagus, yang berkualitas, yang secara substantif itu yang seperti apa itu Pak Naya? Yang katakanlah yang bisa dikatakan pemilu yang berkualitas itu ukurannya kira-kira apa? Mungkin Pak Naya bisa menjelaskan. Sebenarnya kan banyak itu ya ukurannya ya. Kalau mengacu idea, mengacu itu hukum-hukum kepemilian kan banyak. Tapi paling enggak saya menyorot satu aja bahwa mengukuhkan daulat masyarakat, mengukuhkan daulat pemilih agar bisa, karena itu sebagai pemilih utama demokrasi. Kedaulatan. Iya, kedaulatan pemilih, itu. Iya, pemilih harus berdaulat. Pemilih berdaulat itu. Jadi saya menyorotinya dari segi pemilih saja. Walaupun yang lainnya itu mengenai regulasi, mengenai integritas, mengenai keterlibatan stakeholder lainnya itu kan ada juga itu. Kemudian profesional itu pemilih. Kalau pemilihnya itu benar-benar sudah daulat secara lahir batin penuh, maka saya punya keyakinan akan berdampak pada itu, pada kualitas. Misalnya apa? Kualitas pemimpin yang terpilih itu. Iya, pemilih otomatis itu. Nanti hukum alam itu. Karena pemilihnya sudah bisa berpengetahuan, pemilihnya berliterasi, pemilihnya teredukasi, pemilihnya kritis, pemilihnya tidak mau di politik uang, pemilihnya juga cerdas, tanggung jawab, kritis gitu. Jadi otomatis itu nanti akan multiplier efek ya, dampak baik yang lainnya, dampak ke penyelenggara, dampak ke pemerintah, dampak ke perguruan tinggi, dampak ke NGO,
dampak ke pemantau pemilu, dampak ke pengawas partisipatif, berdampak itu luar biasa. Jadi penekanan saya itu harus pemilih. Lah ini Pemilih, tantangan Bawaslu karena kan temanya apa? Mengukuhkan ya. Demokrasi, Mengukuhkan demokrasi. Lah itu sebenarnya sangat relate dengan mengukuhkan daulat pemilih tadi gitu. Jadi unsur utamanya adalah pemilih gitu Pemilih ya, tadi atau rakyat tadi. ya, Rakyat cerdas akan berdampak pada pengawasan cerdas, tahapan cerdas, kemudian peradilan etik cerdas, pelayanan masyarakat, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah juga berdampak juga, kemudian juga akan berdampak semuanya gitu. jadi satu hal saja yang bisa yang bisa diupayakan dalam hal ini pemilih tadi, pemilihnya berdaulat, memilih memang karena orang yang akan dipilih itu layak dipilih, iya, betul. tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa hal-hal lain. Iya, betul. Pemilihnya benar-benar karena pilihannya sendiri. Iya, pilihannya sendiri. Itu yang menjadi kata kunci ya. Kata kunci. Dari situ mungkin bisa diharapkan hasilnya yang terpilih juga bagus gitu ya. Iya, bagus. Saya kira sehingga akan menopang demokrasi substansial tadi, seperti tak sampaikan di awal tadi. Logis gitu ya. Berarti memang kata kuncinya pemilih ya. Pemilih berdaulat. Akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Itu luar biasa, nanti akan berdampak dan meluber kemana-mana itu. Jadi saya nggak berbicara tentang bagaimana sarananya apa, anggarannya berapa, enggak saya, itu nomor sekian. Tapi pemilih coba dibidik supaya itu pemilih berdaulat, pemilu berkualitas gitu ya. Ya, itu siap. Baik, saya kira terima kasih, luar biasa obrolan singkat, quality time ya. Obrolan singkat, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tambahan referensi untuk sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu, saya kira itu yang bisa kita sampaikan di podcast yang cukup singkat ini. Ketemu lagi di podcast berikutnya bersama Bawaslu Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses podcast Bawaslu Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak Naya. Ya. Luar biasa.